Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Di video ini saya akan menjelaskan program deret faktorial, Fibonacci, dan pangkat menggunakan void dalam satu program. Jadi nanti akan digunakan switch case. Nah, untuk menjelaskan program kali ini, kita langsung aja klik build and run, sembari kita tahu cara kerja programnya. Nah, di sini muncul, jadi sebenarnya ini kan ada include IOStream, ada validatornya, terus ini ada void. Nah, mulai programnya itu sebenarnya dari in main ini, dari tanda buka kurung kurawal, seperti yang kita lihat di sini di berhenti keluaran. Dia muncul ini, cout ini pilihan yang tersedia, ada 1, 2, 3. Misalnya kita yang pertama coba faktorial dulu. Nah, misalnya masukkan bilangan. Nah, di sini kan kita input pilihannya 1 nih. Berarti 1 ini akan disimpan di pil. Jadi kita tahu bahwa pil sama dengan 1. Nah, karena pil sama dengan 1, maka case 1 di switch pil ini berlaku. Maka akan dilakukan pernyataan ini. Kita lihat yang pertama, itu ada masukkan bilangan. Misalnya kita masukkan bilangannya 3. Maka 3 ini akan disimpan di variable n. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa n sama dengan 3. Kita klik enter, maka langsung muncul bahwa hasil dari faktorial dari 3 itu adalah 6. Kan kita tahu bahwa 3 dikali 2 kali 1 faktorial dari 3 yaitu 6. Cara kerjanya adalah di sini ke faktorial n. Ini adalah kita akan dibawa ke fungsi void di faktorial n. Gimana kita tahu n itu sama dengan 3. Nah, di sini kita dibawa ke void faktorial. Jadi, karena n sama dengan 3, ini kan bentuknya faktorial 3. Nah, void ini bentuknya sama, maka x sama dengan 3. Lalu, dilakukan proses apakah kondisi pada pernyataan if ini benar. Apakah x sama dengan 1, kita tahu bahwa 3 x-nya itu 3, maka 3 sama dengan 1 itu kondisinya salah. Maka akan dilakukan pernyataan else. Faktorial x-nya yaitu 3, dikurang 1, 2. Lalu di sini ada result sama dengan result dikali x. X-nya kita tahu x itu 93. Nah, lalu faktorial 2 ini akan diproses ulang. Faktorial 2. Yang mana 2 itu akan disimpan di variable x, maka x sama dengan 2. Apakah 2 sama dengan 1? Salah. Maka akan dilakukan pernyataan else. Faktorial 2 min 1, yaitu 1. Lalu di sini akan dilakukan lagi proses result sama dengan result dikali x, yang mana kita tahu resultnya itu sama dengan result dikali 3 kan. Maka kita bisa tulis kayak gini. Nah, x-nya itu 2, maka di sini 2. Lalu yang faktorial 1 ini akan diproses lagi. Nah, jadi 1 ini akan disimpan di variable x sama dengan 1. Apakah 1 sama dengan 1? Benar. Maka di sini result sama dengan x. Yang mana kita tahu x itu sama dengan 1. Maka di sini akan dilakukan lagi bahwa resultnya itu di sini kita bisa ganti bahwa angka result itu 1. Nah, kita bisa tahu bahwa 1 dikali 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Jadi di sini kita lihat di S1 tadi. Nah, muncul kan di sini. Faktorialnya adalah result. Yang mana kita dapat tadi resultnya 6. Jadi muncul di 6. Di penanti keluaran yaitu 6 hasilnya. Nah, misalnya kita mau coba yang Fibonacci.
Berarti di sini kita klik 2 untuk melakukan perhitungan pada deret Fibonacci. Klik enter. Jadi kita di sini. Berarti pilihan Anda 2. Nah, 2 ini akan disimpan di variable fill sama dengan 2. Lalu karena fill sama dengan 2, maka berlaku case 2 ini. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan banyaknya deret. Misalnya kita masukkan banyaknya deret yaitu 4. Berarti 4 ini akan disimpan di variable n. Nah, kita tahu bahwa n sama dengan 4. Klik enter. Lalu muncul di sini deret Fibonacci sebanyak 4. Ada 4 bilangan deret yaitu 0, 1, 1, 2. Nah, di sini yaitu Fibonacci n itu akan dibawa ke void Fibonacci. Nah, di sini Fibonacci n, maka kita tahu bahwa Fibonacci 4 bentuknya sama 4. Nah, di sini kebetulan juga kita menggunakan variabel n, maka n sama dengan 4. Lalu di sini akan dilakukan perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 1. Lalu kondisi i kurang dari n, apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Lalu cout x, yang kita tahu bahwa x di sini, jadi di sini sudah dilakukan inisialisasi dan pendeklarasian. Kita tulis ya di sini ya. Untuk tambahan x lebih jelas, x sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0. Nah, di sini cout x, kita tahu x sama dengan 0, maka di sini cetak 0. Lalu untuk z-nya itu x ditambah y. X-nya 0, y-nya 1, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu x sama dengan y. Berarti x sama dengan y. Y-nya yaitu 1, maka x sama dengan 1. Y sama dengan z. Z-nya 1, maka y sama dengan 1. Maka kita peroleh di sini z sama dengan 1, x sama dengan 1, y sama dengan 1. Lalu mengalami perubahan i plus plus sama dengan 2. Karena kita tahu i sama dengan 1 di sini, maka mengalami perubahan menjadi 2. I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Iya. Lalu di sini cetak x. Cetak x. X-nya yaitu yang terakhir 1. Maka cetak 1. Lalu di sini akan dilakukan penjumlahan lagi, z sama dengan x-nya 1. Z sama dengan x-nya 1 ditambah y1 sama dengan 2, x sama dengan y-nya 1, maka y sama dengan 2. Lalu mengalami perubahan lagi, i-nya menjadi 3. I sama dengan 3, 3 kurang dari sama dengan 4, benar. Lalu cetak x, x-nya yaitu 1. Cetak 1. Z sama dengan x-nya 1 ditambah y-nya 2 sama dengan 3, x sama dengan y-nya 2, y sama dengan z-nya, sini z-nya 3. Lalu mengalami perubahan i-nya jadi 4. I dengan 4, 4 kurang dari 94, iya. Lalu di sini dicetak x, cetak x-nya yaitu 2, cetak 2. Lalu di sini z sama dengan x-nya 2 ditambah y-nya 3 sama dengan 5, x sama dengan y-nya 2, y sama dengan z, z-nya yaitu 5. Lalu mengalami perubahan i plus plus menjadi 5. I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Salah ya, tidak.
maka perulangan for-nya berakhir. Maka di sini kita dapat menarik kesimpulan yang dicetaknya itu ada, kita lihat di sini, cetak yang pertama 0, kedua 1, yang ketiga 1, yang keempat 2. Maka di sini cetak 0, 1, 1, 2. Kita lihat di piranti keluaran yang dicetak benar ya, yang sama 0, 1, 1, 2. Gimana kalau yang pangkat? Kita coba yang pangkat. Nah, di sini kita input 3. 3 berarti di sini fill sama dengan 3. Misalkan masukkan bilangan bulatnya 2. Kita lihat ya di sini. Nah, masukkan bilangan bulat 2 ini akan disimpan di variabel A. Maka di sini A sama dengan 2. Lalu klik enter, masukkan bilangan pangkat. Misalnya pangkatnya juga 2. Maka 2 ini juga akan disimpan di variabel B. B sama dengan 2. Lalu kita dibawa ke sini, pangkat A, B. Kita klik enter di sini. Nah, ini benar ya, hasil dari 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi kita coba di sini kita telah cara kerjanya. Pangkat A, B dibawa ke void pangkat. Nah, di sini. Pangkat A, B. Nah, di sini 2 ini akan disimpan di variabel A, dan 2 ini juga yang B ini disimpan di variabel B. Kita langsung aja di sini ada hasil sama dengan 1. Kita tulis di sini hasil sama dengan 1. Nah, di sini akan dilakukan perulangan for I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan B? B-nya itu 2. Ya, benar. Lalu hasil sama dengan hasil dikali A. Hasilnya kan 1 nih. 1 dikali A. A-nya 2. Maka hasil sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu mengalami perubahan I-nya menjadi 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya. Lalu hasil sama dengan hasil dikali A. Nah, hasilnya itu 2 kan. Berarti 2 dikali A-nya 2. 2 dikali 2, 4. Lalu mengalami perubahan, jadi I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Tidak, salah. Lalu perulangan for ini berakhir. Kita lanjut ke sini, ke fungsi cout ini. Hasil dari A pangkat B, yang mana kita tahu A tadi kita inputnya 2 dan B-nya 2 adalah hasil. Nah, kita akan dipanggil variabel hasil. Hasilnya itu 4. Maka di sini muncul 4. Nah, gimana kalau misalnya yang kita input itu selain dari 1, 2, dan 3. Di sini kan kita ada pilihan tersedianya itu cuma sampai 3 kan. Ada faktorial, ada Fibonacci, dan ada pangkat. Misalnya kita input 4 nih. Otomatis nggak ada dong pilihan 4. Nah, disinilah guna dari default ini. Jadi misalnya kita input 4, klik enter. Nah, di sini muncul kalimat pilihan Anda tidak tersedia. Kita disuruh input kembali sesuai dengan yang disediakan, yaitu 1, 2, atau 3. Nah, di sini menggunakan perulangan goto. Jadi dia ke ulang. Nah, ulang ini di sini tadi. Nah, di sini perulangan goto. Sekian penjelasan dari saya.